Tolong banget kepada bapak-bapak sekalian, ini karena seringnya sih bapak-bapak sih yang terjadi kayak gini, yang lagi pada ngebangun tetapi desainnya belum siap gitu, karena takut ngerasa desainnya kemahalan gitu. Padahal saya tuh udah ngeliat lebih dari sekali, dua kali, tiga kali, lima kali. Sayang banget tuh uang ruginya hingga ratusan juta, bahkan saya pernah ada kasus yang hampir mencapai miliaran kerugiannya. Hanya gara-gara tidak mendesain terlebih dahulu dan tidak melakukan pengawasan terhadap proyeknya. Itu seringnya dibangun dulu baru didesain atau diminta gambar ya pada saat pondasinya udah ada. Nah, seperti apa sih sebaiknya yang harus dilakukan? Kira-kira gimana? Pertama, investkan dana untuk ke perencanaan desain. Dengan perencanaan desain, insya Allah untuk pembangunan bisa lebih lancar. Please invest dulu di desain, karena dengan desain semua akan ada acuannya, mau tukang, mau pengawas. Nah, itu bisa banget menghemat budget yang ratusan juta, bahkan desainnya aja nggak nyampe. Ini untuk meminimalisir budget yang membengkak, yang bahkan desainnya sendiri tidak sebengkak budget yang Anda keluarkan. Dengan desain tentunya para pekerja di lapangan menjadi memiliki acuan. Beda halnya kalau Anda tidak memiliki acuan, mau bikin apa dan biaya yang sudah Anda keluarkan jadi terbuang sia-sia. Dengan adanya acuan yang dimiliki oleh tukang jadi nggak lelet dan lebih punya target. Kalau punya target, uang jadi lebih efisien untuk biaya pembangunan yang untuk dikeluarkan pada tukang. Begitupun juga dengan material. Material juga jadi ada acuan apa yang harus dibeli, bukan asal beli tapi harga di markup. Sehingga kalau kena markup harga, nanti kita jadi kena tipu juga. Dan kalau kena tipu, itu termasuk ke dalam kerugian. Sering banget karena nggak ada desain, bahkan untuk membangun fasad dengan kualitas dan tampilan yang seperti itu malah menjadi miss atau tidak sesuai gitu. Kenapa? Karena di situ ada konstruksinya di gambarnya ya gitu. Jadi kayak detail-detail konstruksinya gimana untuk mencapai detail estetika yang diinginkan. Dan lagi-lagi harus dibongkar dan jadi rugi lebih banyak lagi dan gak sebanding apabila kalau beli desainnya secara langsung dari awal. Kedua, pengawasan. Kenapa ini penting? Pengawasan ini untuk memastikan pekerjaan dari awal hingga akhir itu sesuai dengan jadwalnya. Kemudian kalau ada kesalahan ataupun hal-hal yang memang perlu disesuaikan di lapangan, ini ada laporannya jelas yang bisa dilaporkan ke owner. Juga mencegah kesalahan-kesalahan dari segi detail pekerjaan maupun biaya yang menjadi bengkak karena waktu yang tidak jelas kalau tidak ada pengawasan. Jadi intinya pengawasan ini penting banget untuk mengkoreksi dan mengawasi kinerja para tukang, tapi tidak mengkoreksi secara langsung tetapi melalui masukan kepada owner agar owner tahu ini udah sesuai dengan desainnya atau enggak. Karena kalau misalnya nggak sesuai, ya either mau dibongkar bangunannya jadi mahal atau jadinya diterima aja meskipun nggak sesuai dengan harapan. Ini kan bila bermanfaat, koreksi apabila ada kesalahan. Terima kasih.